Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindu Dian Santoso dengan NIM 41524010165. Di sini saya mau menjelaskan tentang website yang saya buat yang diberikan oleh dosen mata kuliah pemrograman web, yaitu Bu Umni Salamah. Jadi langsung aja ya kita masuk buat menjelaskan websitenya. Jadi di sini ini adalah website yang saya buat, ya, bertemakan sekolah, dan ini menurut saya sudah memenuhi syarat lah yang diberikan sama Bu Umni yang ada di Word sebagai tugas UAS gitu loh. Dan di sini juga sudah ada database-nya yang ini database-nya sudah ada semua di sini. Jadi saya sebelum membuat video ini saya coba semua dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya kemungkinan nggak ada kendala ya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan fungsi-fungsinya terlebih dahulu dari website sekolahnya. Kayak ini misalkan mencet profil sekolah, nanti dia bakal muncul halaman profil sekolah seperti ini. Fasilitas juga seperti ini, dia nanti akan buka. Akademik juga sama seperti ini, nanti ketika diklik akan berpindah. Di sini ada sistem pembayaran. Entah kenapa saya memasukkannya karena kayak tiba-tiba muncul aja gitu di otak gitu sistem pembayarannya. Nah, seperti inilah ya, nanti di sini bisa upload gitu kalau emang sudah membayar ya. Nah, di sini ada testimoni juga, bisa mengisi testimoni ini misalnya kan. Nah, misalkan kita kirim testimoninya. Nah, kekirim nih. Nah, itu seperti itu. Oke. Jadi langsung aja kita lihat ke codingannya ya. Di sini saya bakal menjelaskan juga bagaimana agar dia connect dan dari satu sama lain halaman. Contoh seperti ini ya kan. Jadi klik. Nah, dia akan muncul. Oke. Yang pertama-tama. Jadi di sini saya menggunakan framework Laravel untuk sebuah programnya, dan yang untuk menginput database saya menggunakan Laragon seperti ini. Saya menggunakan Laragon. Jadi saya sekalian mencoba gitu, saya menggunakan Laravel gitu. Ternyata lumayan pusing dan lumayan enak lah ya kan. Jadi kita manggil database tinggal di bagian ini env. Nah, kita panggil nih nama database kita di sini. Nama database saya namanya Sekolah Hebat. Nah, saya masukin di sini. Kalau misalkan saya nggak masukin namanya sama kayak yang database yang saya buat, itu dia nggak bakal masuk seperti itu. Nah, terus di sini ini nih bagian tampilannya semua. Sini nih. Di sini bagian tampilan semua. Yang awal-awal bagian tampilan awal banget nih. Ini ada di welcome.blade. Yaitu dia berisi kayak kayak halaman-halaman depan sini gitu kan. Kayak sambutan kepala sekolah nih. Ini juga udah saya kasih kelas-kelas dan lain-lainnya ya. Seperti ini. Dan ini lumayan membuat pusing di sini. Lumayan membuat pusing karena saya juga baru lah, bisa dibilang menggunakan Laravel baru. Nah, untuk bagian ini jadi di bagian ini tuh ini buat halaman depan. Nah, jadi di Laravel ini dia logiknya itu berada di sini. Semua logiknya berada di sini.
Misal nih, contoh di sini. Misal kita dari halaman awal nih, halaman awal kan welcome. Nah, kita mau pencet nih ke halaman profil ya kan, profil sekolah. Pencet. Nah, nanti dari ini kita masuk ini public function profile return view profile. Nah, return view berarti dia ngambil dari file view ya, yang dimana view ada di sini nih. Nah, jadi harus membuat file sendiri seperti itu. Nah, ini membuat file sendiri ya kan, nama kelasnya profil sekolah. Nah, seperti inilah kurang lebih seperti ini. Dan cara mengkonekkannya kurang lebih ada ribet ya. Jadi ketika saya membuat satu file ini untuk membuat bisa dibilang membuat halaman selanjutnya, itu kita harus root dulu nih, root website app ya kan, web app. Nah, ini juga sebagai logiknya juga nih di sini. Nih, contoh profile ya. Root get profile sekolah ya kan. Kenapa slash profile sekolah? Karena di sini nama kelasnya saya buat slash profile sekolah saya buat nih, ya kan. Jadi pack controller, nah yang saya bilang tadi, pack controller tuh sebagai logiknya gitu. Nih mana ya? Nah, ini pack controller tuh sebagai logiknya. Ketika kita memencet ini, pasti dia akan langsung berpindah gitu. Sama aja kayak kalau kayak ngoding di VS Code biasa, itu dia pakai link ahref seperti itu. Dan ini juga sama, ini sistem fasilitas ya, fasilitas akademik di sini kurang lebih sama cara memanggilnya. Yang ya paling ada beberapa yang beda. Paling yang ini, yang folder ini nih, testimoni, kelas, jadwal, password, guru, student. Nah, ini lebih ribet. Sekarang saya akan ini dulu menjelaskan sebagai app blend ya. Jadi di app blend ini dia sebagai apa ya? Logiknya juga sih sebenarnya, logik dari website juga sih. Dia nih sebagai yang ngaturnya juga gitu. Contoh jadi itu dia di sini ada bagian navbar gitu ya, navbar item nih. Nah, di sini. Nah, di sini saya buat nih sebagai role admin. Nah, ketika ketika kita login sebagai admin ya, nanti di bagian halaman tampilan depan ini kan cuman ada 1 2 3 4 5. Nanti bakal ada nambah lagi, kelola siswa, kelola guru, kelola jadwal, kelola kelas. Nah, nanti dia akan nambah 4 lagi di sini di bagian halaman depan sini ketika kita sudah login menjadi admin seperti itu. Dan untuk staff kita batasin juga, dan untuk yang regis juga kita batasin juga kok. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian database-nya ya. Kita langsung masuk ke bagian database. Nah, di sini ini database-nya, ini adalah database nih. Migration ini adalah database yang dibuat gitu ya. Contoh kayak database user ya kan. Ini ada database user table. Ini ada reset tokens table. Nah, ini ngeriset nih ya kan, atau email atau atau passwordnya mau reset, mau ganti password bisa. Dan ini password reset nih, ini mau ganti password juga bisa. Ini ada file jobs jadi ketika user salah memasukkan password gitu, jadi ada
ada notifikasi yang masuk ke kita orang nih. Ini kenapa nih? Dia aku salah di mana nih? Oh, di password ya. Nah, jadi ini selanjutnya ada eh personal access ya kan. Personal access nih kurang penting juga menurut saya ya. Jadi nah ini paling penting. Ini itu tuh database dari apa siswa ya, student. Nanti dijelaskan. Nah ini itu database dari teacher. Jadi kita nih enak pakai Laravel, kita membuat ininya apa namanya nih, contoh kita membuat database cuman seperti ini. Itu cuma seperti ini. PHP artisan migration create jadwal table. Nah, saya udah membuat create jadwal tablenya. Nah, nih create jadwal tablenya. Oke. Jadi seperti itu. Kalau menggunakan Laravel enaknya seperti itu. Jadi dia langsung auto masuk ke dalam localhost di sini. Oke. Gimana sih kalau misalkan kita mau tes, kita mau jadi admin atau mau jadi guru atau mau jadi register, itu gimana sih? Nah, di sini saya udah menyiapkan ini user shaders ya. Di sini ada namanya public function run. Jadi kita login. Di sini ada user admin. Nah, jadi kita kalau misalkan kita mau coba jadi admin, kita bakal ngetik ini emailnya nih. Contoh ya, contoh. Ini register ya, salah. Kita pencet login. Contoh kita mau jadi admin nih. Admin@sekolah.com. Passwordnya apa? Passwordnya adalah admin. Nih, passwordnya adalah admin. Oke. Kita login. Nah, dia bakal masuk nih. Ini apa? Ini adalah jumlah total siswa, total guru. Jadi admin bisa lihat dari sini. Lanjut. Admin juga bisa mengubah segalanya guys ya. Seperti ini. Misalkan data siswa ya, data siswa. Kita tambahkan data siswa, kita lihat di sini nih. Kita lihat di database siswa nih. Kita lihat di database siswa ada apa aja. Ada nomor induk ya, nomor induk, terus alamat, nama ya kan. Ini foto seperti, bentar ya, kita itulah ya. Terus kita buat nih foto, dia pakai foto apa sih ya, bebas aja lah ya, ini buat sebagai contoh aja ya, kita bebas aja ya. Nama lengkapnya siapa ya kan, Thomas ya kan, Thomas Welburn ya, Welburn. Alamatnya di mana? Di Jalan Kambing Sehat. Nah, Kambing Sehat nih. Ini dia tahun ajaran berapa sih? Tahun ajaran 2025 gitu. Asal sekolah dia misalkan 02 pagi lah ya kan. Kita simpan nih, simpan. Oh, nimnya apa sih? Coba. Nah, kita di sini bisa lihat nih. Nah, kita di sini bisa lihat. Kita bakal lihat NIM-nya apa data yang kita udah input di sini apakah masuk ke dalam database kita gitu. Kita coba lihat ya. Ini siswa ya, student ya. Ini ya. Ini ya. Kita lihat di database student. Nah, di sini udah langsung masuk. Namanya siapa? Thomas Welburn. Jalannya di mana? Angkatan berapa dia? Ya kan? Dan ini bisa dilihat baru di update.
Nah, baru di create jam tanggal dan hari ya kan. Oke. Sekarang lanjut gitu. Ini tombol detail edit sama hapus ini buat apa sih fungsinya? Bisa nggak sih dipencet? Bisa. Detail. Nah, detail bisa terlihat ini di sini. Namanya siapa? Fotonya, mukanya kayak gimana ya kan? Nah, saat ini. Nah, kembali. Terus bisa diedit nggak? Bisa. Misalkan, nah si Thomas ini dia mau apa sih? Kenapa sih dia diedit? Ada perubahan apa sih emang? Alamatnya kurang panjang. Sehat Sentosa nomor 3. Udah seperti itu. Atau namanya bukan Thomas Welborn ya kan, Thomas Shelby ya kan. Pencet. Nah, langsung berubah auto Thomas Shelby. Yang tadinya Thomas Welborn. Nih yang tadi ini kok nggak berubah di database. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, sudah berubah nih. Kita udah refresh, udah berubah Thomas Shelby. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi, nah selanjutnya guru. Nah, misal ini kita lihat dulu di database ya. Guru udah ada 3 ya. Oke, guru udah ada 3 dengan NIM 0002222. Oke lah, seperti itu ya. Coba kita input juga nih. Namanya siapa? Namanya Hermanto. Sudoyono. Jabatannya apa dia? Staff, karena dia guru. Jadi kalau guru pasti staff. Oke. Ini punya berapa? 333. Nah, ini saya buat limit dia. Jadi ketika kita pencet 3 terus, dia nggak bakal jalan lagi ke samping. Nah, seperti itu. Dia guru apa sih si Hermanto ini? Sebagai guru seni budaya. Jalannya di mana sih? Jalan wayang kulit lah. Wayang kulit gitu ya kan. Pendidikannya apa dia? Misalkan S1 misalkan. Foto mukanya muka gurunya itu seperti apa? Ini contoh aja ya, Bu. Mohon maaf, Bu. Contoh aja ini. Sipan. Ada nih. Si Hermanto Sudoyono nih sebagai staff. Nah, kenapa kok ketika masukin data guru itu dia nggak ada jadwal kelas sama jadwal apa sih nama masuk? Padahal kan di sini saya buat ini jadwal kelas, jadwal masuk nih, ya kan. Di sini saya buat ini. Nanti itu saya buatnya terpisah seperti itu. Jadi nggak satu, jadi kayak nggak jadi satu seperti itu. Nah, di sini kita lihat di database ya, kok belum masuk. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, dia langsung masuk tuh, Hermanto Sudoyono. Habis itu staff. Habis itu, nah seperti itu tuh, udah masuk semua kan. Ini kurang lebih fungsinya sama juga ini. Apa namanya? Fungsi-fungsi tombol-tombol ini sama aja sama yang tadi. Nah, ini kok ada jadwal guru ya kan? Ini kok ada jadwal guru nih, ya kan? Nah, jadwal guru ini saya buat terpisah karena biar menggampangkan saja itu. Ya. Contoh guru tadi ya kan, Hermanto Sunoyono. Dia ngajar di kelas 10. Ya kan? Hari Selasa, ya kan? Jam berapa dia? 07.30 sampai 09.30
15 seperti itu. Kita simpan nih. Sap. Langsung masuk sini. Dan di database-nya juga langsung masuk seperti itu. Langsung nambah dia hari Selasa jam 7 sekian. Nah, langsung masuk dia. Jadi seperti itu. Ini saya buat seperti itu biar nggak pusing. Ya misalkan guru dia nih sebagai guru mau lihat saya ada di kelas berapa sih, mulainya jam berapa sih, hari apa sih. Jadi langsung lihat aja di sini gitu, langsung lihat jadwal apa namanya jadwal kelas aja gitu. Saya ada di kelas apa sih gitu. Kenapa kelasnya bisa diinput? Nah, seperti ini. Kenapa kelas bisa diinput? Karena sebelumnya saya sudah menginput beberapa kelas di sini itu. Ketika saya mau mengisi nih, tapi di bagian kelas ini belum ada apa-apa, belum ada kelas apapun, dia itu nggak bakal bisa masuk seperti itu. Makanya saya buat terpisah saja. Ya walaupun rada ribet sedikit, cuman oke lah. Nah, dan di sini juga ada pesan kesan. Nah, sebagai admin dia bisa lihat pesan kesan. Nah, seperti itu. Nah, kita ke bagian halaman depan nih. Kita masih jadi admin nih yang saya bilang tadi. Ketika kita masih menjadi admin di bagian app layout ini, nanti dia bakal nambah. 4 ini bakal nambah. Kita lihat. Nah, nambah kan? Kelas, jadwal guru, kelola guru. Jadi misalkan urgent pengen cepet-cepet nih buat ngelola data, langsung aja pencet di sini. Gitu. Nggak usah harus masuk ke dalam dashboard dulu seperti ini baru kita masukin nggak usah ribet dong begitu ya kan. Nah itu juga halaman-halaman seperti jadwal dan lain-lain tadi itu juga bisa dibilang lumayan susah kita masukkan. Contoh kayak siswa deh. Bentar. Nah siswa di sini ada namanya create blade dan juga edit, index, show. Nah yang paling pertama kalau misalkan itu bikin create-nya dulu nih. Nah create-nya itu apa aja sih isinya. Nah create-nya ini samain sama kayak di dalam database-nya tadi, database yang kalian buat. Nah seperti ini. Contoh ya kan, nomor induk nih. Kita lihat ada nggak dia nomor induk siswa. Ada ternyata. Label 4 nomor induk siswa ya kan. Nah ini value alt nomor induk siswa. Nah ini fungsi-fungsinya nih. Nah pokoknya harus samain gitu kalian kalau mau buat sebuah halaman seperti ini. Database harus sama isi-isinya gitu. Ini kan contoh. Ini ada apa namanya function store di sini. Tapi saya nggak buat halaman nggak buat file store di sini. Bisa nggak? Bisa. Nah seperti itu. Habis ketika kalian buat halaman create, kalian buat halaman index. Nah kalian buat halaman index. Ini foto ya, foto ini. Nah seperti itu. Habis kalian membuat indeks, terserah kalian mau buat bisa diedit atau bisa buat dilihat detail gitu. Terserah. Kalau misalkan kalian mau bisa diedit, kalian tambahin edit blade. Nah di sini kalian tambahin edit blade di sini. Nah di sini kalian tambahin apa aja sih yang mau kalian edit gitu. Jadi kalian bisa batasin nih, nggak semua yang ada di halaman create ini kalian edit, enggak dong. Kayak contoh apa ini contoh NISN, terus foto profil mau diedit juga nih dia sama dia ya kan, nama lengkap juga, alamat juga misalkan, tapi tahun ajarnya enggak nih, ya udah kalian bisa hapus aja sini, yang ini kalian hapus ya. Student masuk tahun ajar, itu kalian hapus saja gitu. Dan ini show juga untuk melihat detail-detail kita ya.
Nah, ini untuk melihat detail kita itu. Apa sih yang ini kalian juga bisa batasin apa sih yang bisa dilihat dari show gitu kan. Misal NIS, terus nama, alamat ya kan, tahun masuk ajaran, foto ya kan, seperti itu. Nah, di sini juga enggak di sini buat ngekonekinnya seperti ini juga menggunakan yang namanya logic tadi. Nah, logic tadi bukan di bagian pack controller, bukan. Dia buat logic sendiri, apa namanya, folder sendiri, file sendiri ya kan, yaitu student controller. Nah, seperti ini. Ini adalah logic sebuah website ya yang sini ya. Contoh ini public function index ya kan, ini pakai bahasa PHP ya. Nah, fetch data siswa ya kan, data siswa student. Nah, ini menyimpan fotonya di mana sih ini? Simpan foto ini. Nah, simpan foto ini itu ada di bagian sini, storage ya kan. Nih, foto guru, foto siswa di sini kesimpan semua, masuk semua ini di dalam sini gitu loh. Jadi di sini juga fetch data siswa ini buat foto. Nah, menampilkan data untuk publik. Tapi sebenarnya jangan sih kata saya. Dan di sini ada public function index. Index itu yang tadi ya. Yang ini tadi ya. Nah, habis itu public function create di sini. Habis itu di sini ada update. Nah, yang tadi saya bilang update itu edit. Nah, ini bisa diedit nih. Apa aja yang bisa diedit? Nih, semuanya nih. Dan juga ada juga namanya foto, masukkan foto ya kan. Terus juga ada simpan foto baru. Ini sih hapus foto lama jika ada ya kan. Ini simpan foto baru ya kan. Nah, ini destroy itu untuk menghapus, seperti itu ya guys ya. Untuk mencoba menghapus seperti itu. Habis itu show. Nah, ini yang saya bilang tadi, show yang mau ditampilkan apa aja ketika kalian pencet detail gitu. Nah, seperti itu. Mungkin udah itu. Kurang lebih sama lah ya untuk apa namanya? Untuk database untuk yang bagian ini kan bagian siswa. Nah, untuk bagian guru kurang lebih hampir sama gitu. Nah, untuk guru hampir sama, saya bilang hampir sama. Yang ngebedain cuman hanya database-nya aja itu. Yang ngebedain database dia ada apa sih gitu kan. Ada jabatan ya kan, ada mata pelajaran seperti itu. Dan bagian halaman jadwal juga dipisah pakai folder tersendiri seperti itu. Sama, kurang lebih sama. Cuman bedanya di sini dia nggak bisa nggak ada folder show-nya aja seperti itu. Kurang lebih sama gitu. Tampilannya sama kayak contoh kita buat nih, oh ini jadwal controller, kelas controller gitu. Di sini juga model kita buat jadwal kelasnya juga gitu. Kurang lebih sama lah, kurang lebih. Nah, testimoni juga, testimoni mana? Nah, ini testimoni. Nah, testimoni juga dia buat folder sendiri, file sendiri. Testimoni controller ya kan. Terus sama di sini model lah testimoni. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Coba gimana kalau kita regis ya kan? Kalau kita regis, coba kita regis ya, kita logout dulu. Nah, kita regis nih sebagai user. Oh, jangan sebagai regis dulu, jangan. Kita login sebagai guru dulu gitu. Lu guru apa? Ya kan? Bedanya apa sih guru sama admin gitu kan? Staff. Nah, adminnya staff juga. Wih, mana? Nah, di sini dia admin, dia staff hanya bisa melihat
total siswa yang masuk ke dalam sini tuh ada berapa sih gitu, ada berapa aja gitu, sama total guru yang masuk ada berapa aja gitu, sama paling testimoni, dia bisa melihat testimoni paling. Nah beda itu aja seperti itu. Coba kalau kita Regis kurang lebih sama sih tampilannya seperti itu, cuman dia nggak bisa lihat apa namanya testimoni tadi. Kalau misalkan kita Regis, kita masuk nggak nih ke dalam database sini? Mari kita coba ya, kita Regis nih sebagai uh, uh, ah apa sih ini nama ya cok, salah coy. Nah sama nih dia Regis nih, sama aja. Nah sama aja gitu, orang Regis gitu sama aja isinya, tapi masuk gak sih ke dalam database? Kita lihat ini kan masih 4 nih, nggak ada nih namanya Heri Santoso, nggak ada nih. Kita refresh lah. Nah kita refresh, masuk dia baru, alhamdulillah. Nah kurang lebih seperti itu. Semoga puas saya sama hasil karya saya. Oh ya sebelumnya ini juga ada CSS-nya dan juga JavaScript-nya kok di sini. Ini CSS custom. Nah CSS custom ini dia buat, jadi saya menaruhnya di sini nih, di app blend mana ya, bagian-bagian nah ini nih bagian CSS nih, bukan yang ini. Nah link real CSS ya kan, ini kan ada 3 nih, pro custom, profil, sama akademik. Nah bener nih, yang pembayaran nggak saya masukin, kenapa ya, karena emang seperti ini aja gitu, nggak saya input jadinya. Jadi buat tampilan utamanya itu adalah di bagian custom CSS ini. Nah custom CSS ini semuanya bisa dibilang dari halaman tampilan di sini, terus bagian halaman login juga ada di sini nih, saya buat itu. Terus halaman regis ya, halaman regis saya buat juga seperti ini, sama juga. Oke, testimoni juga kurang lebih sama gitu, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Mungkin sekian aja penjelasan website yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas seperti itu. Jadi mudah-mudahan untuk Ibu Omni puas dengan hasil kerja keras saya. Saya mengerjakan ini selama 3 minggu ya, 3 minggu sepertinya. Pokoknya setelah Ibu Omni ngasih apa namanya dokumen Word-nya, saya itu 2 hari kemudian langsung menyicil seperti itu, karena emang saya tahu pasti susah dan panjang gitu. Ini aja saya udah 3 minggu ini sepertinya ya, baru kelar hari ini, dan alhamdulillah mudah-mudahan puas lah Ibu dengan hasil karya yang saya buat lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.